Selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat yang terkasih dalam Kristus. Saya mewakili segenap hamba Tuhan dan majelis jemaat GKA Gloria menyapa Anda semua yang ada di rumah sekarang. Kita bersyukur bahwa lewat media online ini kita beribadah bersama-sama di dalam kondisi yang kurang ideal ini. Sekalipun kita berada di ruang dan waktu yang tidak sama, namun kasih dan anugerah Tuhan itulah yang menyatukan kita. Mari kita mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Seperti biasanya kita berada di dalam gereja. Kita duduk bersama-sama dan pada saat kita diberikan komando untuk berdiri, mari kita juga berdiri bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Di tengah kecemasan, di tengah kekhawatiran, bahkan kepanikan karena wabah virus corona ini, kita belum bisa bertemu bersama-sama untuk merayakan ibadah minggu kita. Tetapi dengarkanlah sabda dari Nabi Habakuk, dari Habakuk 3 ayatnya yang ke-17 dan 18 yang berbunyi demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, meskipun kita beribadah secara online, jangan mengurangi semangat kita dalam memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita dengan hening sejenak. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan.
Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Marilah kita angkat syukur kepadanya. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji namamu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji namamu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini kami datang berkumpul walaupun tidak bersama-sama secara nyata. Tetapi kami berkumpul bersama-sama di dalam Roh-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama melalui media ini. Kami percaya Tuhan bahwa kami semua ada di tempat ini. Ini semua karena anugerah-Mu. Kami ingin menyembah-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami ingin mendengarkan sapaan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, selidikilah hati kami. Kuduskan, bersihkan hati kami. Apabila ada yang kotor, apabila ada yang tidak berkenan, Tuhan bersihkanlah. Agar Roh-Mu yang kudus boleh dengan leluasa bekerja di hati kami. Mempertobatkan kami, meyakinkan kami akan kebenaran firman-Mu, dan menolong kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami datang kepadamu sekarang. Di hadapan tahta-Mu yang kudus, kami juga hendak mengaku kesalahan dan dosa kami. Marilah saudara-saudara, di dalam keheningan kita mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah yang kudus. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan-Mu.
Terima kasih untuk darah-Mu yang kudus yang sudah menebus kami. Sekarang kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Yesaya 51 ayatnya yang ke-11. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan menjauh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara, di masa yang sulit ini hanya Kristuslah satu-satunya harapan kita. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, dikala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar, penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina, dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Terbaring di makam gelap, tubuh sang terang dunia, hingga tiba hari mulia, dari kubur Dia bangkitlah, bersama Yesus yang menang, dosaku hilang sengatnya. Dia milikku, ku miliknya, ditebus dalam darah-Nya. Ada Kristus batu karang, ku berdiri tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Ada Kristus batu karang, ku berdiri tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Mari jemaat bersama-sama kita berdiri. Hanya Kristus harapan kita. Dalam hidup ku tak sesal, dalam hatiku tak gentar, kuasa-Nya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya
rasanya ku Jemaat sekalian yang terkasih, dimanapun saudara berada, mari kita dengan iman, dengan kebenaran dan roh kita datang pada Tuhan. Kita mempunyai Yesus sebagai imam besar, karena itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Mari kita mengambil sikap berdoa, kita satukan hati dimanapun kita berada, kita boleh datang kepada Tuhan untuk mohon pertolongannya. Ya Allah Bapa di dalam surga, ya Allah Bapa yang maha pengasih, maha pemurah, Allah Bapa di surga, Engkau tahu pergumulan hati anak-anak-Mu hari-hari ini. Tuhan, kami penuh dengan kesedihan karena wabah virus corona ini, sehingga Tuhan kami umat-Mu tidak bisa beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Tapi Tuhan kami percaya dalam roh dan kebenaran Engkau berkenan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami boleh membawa doa-doa pergumulan kami, pergumulan doa untuk jemaat, untuk bangsa dan negara ini. Kami mau bawa ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mau satukan hati bersama-sama mendoakan untuk negara dan bangsa kami ini yang saat ini sedang dilanda wabah virus corona ini Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan, mohon pengampunan Tuhan atas bangsa kami. Tolong Tuhan, Engkau pulihkan bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan wabah virus corona ini boleh cepat berlalu Tuhan. Dan membawa banyak pertobatan, membawa banyak orang datang kepadamu Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk pemerintahan kami, untuk Bapak Presiden Jokowi dan jajaran menteri dan semua yang ditugaskan untuk menangani, mengatasi wabah virus corona ini. Tolonglah mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat dari Tuhan, supaya mereka bisa mendapatkan jalan keluar untuk mengatasi, menyelesaikan wabah virus corona ini. Tuhan, pakailah semua tim medis, semua dokter yang ada di garis depan. Tolong sertai mereka, lindungi mereka Tuhan, supaya mereka bisa diberi kekuatan oleh Tuhan, kesehatan yang baik dari Tuhan, agar mereka dalam perlindungan-Mu bisa mengobati banyak yang pasien yang bisa disembuhkan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk segala peralatan medis, segala obat-obatan semuanya bisa mencukupi ya Tuhan. Sehingga Tuhan tidak banyak korban yang berjatuhan, tapi boleh banyak yang disembuhkan oleh pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau menolong tim medis ini yang menjalani semuanya. Dan kami juga mau mendoakan untuk pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Tuhan berikan kesehatan supaya mereka bisa tahu bagaimana mengatasi masyarakat yang sedang dilanda wabah virus corona ini. Tuhan, kalau perlu diadakan lockdown, kiranya Tuhan juga yang tolong, kasihani Tuhan, supaya perekonomian di negara kami boleh tetap berjalan dengan baik. Tuhan, tolonglah rakyat kecil, tolonglah mereka yang sungguh mengandalkan kehidupan tiap hari. Kiranya Tuhan yang akan pelihara mereka. Firman Tuhan mengatakan kalau burung di udara dipelihara oleh Tuhan, terlebih Tuhan umat-Mu, Engkau mengasihi mereka. Ya Tuhan, sekali lagi kiranya Tuhan menolong agar dampak daripada virus corona tidak sampai membawa negara ini terpuruk ya Tuhan. Tolong pulihkanlah kondisi ekonomi, pulihkanlah kondisi sosial dari bangsa kami Tuhan. Ya Tuhan, supaya beberapa minggu ke depan, atau mungkin beberapa bulan waktu ke depan ini, Tuhan terus menyertai bangsa kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Bapa di surga, kami saat ini juga mau mendoakan untuk jemaat kami, jemaat Gloria yang Kau kasihi. Tuhan, walaupun kami tidak bisa beribadah secara
lahiriah bertemu di rumah Tuhan, tapi biarlah Tuhan pelihara kehidupan rohani kami. Kami percaya Tuhan di dalam semuanya ini ada rencana yang baik dari Tuhan bagi setiap anak-anak yang Kau kasih. Tuhan tolong peliharalah kehidupan rohani kami, peliharalah keluarga demi keluarga. Berikan hikmat Tuhan kepada orang tua, kepada anak-anak, supaya semuanya sungguh-sungguh bisa mendekatkan diri kepada Tuhan melalui firman Tuhan, melalui doa bersama, membawa keluarga-keluarga boleh dipulihkan ya Tuhan, supaya jemaat kami boleh mengalami satu kebangunan rohani di saat-saat seperti ini. Terima kasih Bapa, Engkau berkati jemaat kami, berkati kehidupan perekonomian jemaat kami, cukupkanlah Tuhan setiap hari, sebagaimana Engkau pelihara bangsa Israel dengan makanan mana. Kami juga berdoa Tuhan kiranya Kau pelihara akan jemaat-Mu Tuhan tiap-tiap hari, sampai lewat akan keadaan lockdown atau keadaan karantina ini, sampai virus corona ini bisa lewat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Jemaat sekalian, saat ini mari kita memakai waktu sejenak untuk membawa pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Mungkin ada kekhawatiran yang besar dalam hati pikiran saudara, ada ketakutan masa depan, ada anggota keluarga yang sakit, sebutkan nama mereka dan mohon Tuhan yang melawat menyembuhkan jemaat yang sakit, anggota keluarga yang sakit ini. Tuhan, tolong Tuhan dengarlah doa daripada anak-anak-Mu, umat-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau mendengar, Engkau tahu, Engkau menjawab, Engkau mendengar doa-doa setiap kami. Inilah doa daripada umat-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau berkenan menolong, memberikan kelegaan kepada kami, ketika kami boleh menyerahkan pergumulan kami kepadamu. Dengarlah doa kami ya Bapa, kabulkanlah doa permohonan kami yang kami semua sehati berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi, mari dengan tetap berdiri, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan hidup, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Oh Tuhan, berbicaralah saat firman-Mu kami tanamkan kebenaran-Mu, bentuklah kami dalam citra-Mu, agar terang Kristus terlihat nyata
Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan urainya, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau pagi ini kami diberi kesempatan untuk mengadakan ibadah online. Kami percaya ibadah ini tidak akan mengurangi rasa hormat kami kepada Engkau. Sebentar lagi ya Tuhan kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memberikan kami penerangan. Dan juga ketika hamba-Mu menjelaskan firman-Mu, kiranya dia diberikan kuasa dari atas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita bersama-sama akan merenungkan satu tema firman Tuhan. Dibelenggu namun tak terbelenggu. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 33. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 33. Demikian firman Tuhan berkata, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga pula ia dan sekeluarganya memberi diri dibaptis. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Hari-hari ini bangsa-bangsa di dunia sedang panik dan cemas dengan penyebaran dan penularan virus corona atau COVID-19. Siapa sangka virus yang muncul dari sebuah kota di Wuhan, di China, sekarang terus menyebar dan menjadi momok yang mengerikan sekali. Saya percaya di antara kita banyak yang terbelenggu perasaannya. Kita takut tertular yang luar biasa. Dan kita juga berharap semua ini akan segera berlalu. Saat ini kita sedang menghadapi masa depan yang tidak pasti.
Akan tetapi pertanyaan saudara-saudara, di dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini, siapa yang sanggup menghibur dan menguatkan kita? Sebagai hamba Tuhan, saya yakin hanya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah yang menopang segala ciptaan dengan kekuatannya, Tuhan Allah yang sudah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, yang sudah mati dan bangkit bagi kita, Dia sanggup menghibur kita. Sebagaimana di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu." Saudara, dengarkan firman Tuhan ini. Tuhan memberitahukan kita jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita. Tuhan berkata, jangan bimbang, sebab Dia adalah Allah kita. Pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, melalui kisah Paulus dan Silas yang memenangkan kepala penjara dan keluarga di kota Filipi, saya mau kita belajar dua hal. Hal pertama adalah tentang keteguhan iman Paulus dan Silas. Saudara-saudara, seperti yang firman Tuhan tadi kita baca, bahwa pada suatu waktu Paulus tiba di kota Filipi. Setelah mereka tiba di situ, mereka mencari rumah sembahyang. Dan ketika mereka tiba di rumah sembahyang itu, mereka berjumpa dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenun. Saudara-saudara, perempuan ini rupanya mendatangkan keuntungan yang luar biasa bagi tuan-tuannya. Kenapa? Karena melalui tenunan-tenunannya, tuannya memperoleh hasil yang besar sekali. Tapi ada hal yang menjengkelkan Paulus dan Silas. Karena perempuan ini terus mengikuti mereka dan berteriak-teriak. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, yang memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Saudara, tidak sanggup terus diikuti. Lalu Paulus menatap perempuan itu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, ia mengusir roh tenun keluar dari perempuan itu. Tapi masalah baru muncul. Dengan keluarnya roh tenun itu, hilang juga penghasilan tuan-tuannya itu. Sehingga mereka menjadi sangat marah. Lalu menangkap Paulus dan Silas dan menyeret kedua hamba Tuhan ini untuk diperhadapkan para penguasa. Mereka menfitnah Paulus dan Silas dengan berkata, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Roma tidak boleh menerimanya dan menurutinya. Saudara-saudara, rupanya pembesar kota itu termakan oleh fitnah tuan-tuan itu. Segera ia memerintahkan menyobek pakaian Paulus dan Silas serta mendera mereka berkali-kali. Saya membayangkan punggung Paulus dan Silas pasti lecet-lecet, saudara. Pasti keluar darah yang banyak sekali pada waktu itu. Tapi tidak berhenti sampai di situ, saudara. Kepala penjara kemudian diperintahkan untuk memasukkan Paulus dan Silas ke ruang penjara yang paling tengah. Lalu kaki mereka dibelenggu, dipasung dengan kayu yang kuat, saudara. Coba bayangkan, saudara. Paulus dan Silas yang sudah sangat lelah, yang sudah sangat lemah itu masih dipasung, saudara, supaya tidak melarikan diri, saudara. Sungguh kasihan sekali nasib Paulus dan Silas, saudara. Mereka tidak berbuat kejahatan,
tapi diperlakukan seperti kriminal. Justru karena melepaskan roh tenun dari perempuan itu, mereka difitnah berbuat onar di pasar. Mereka dihajar habis-habisan. Mereka didera habis-habisan. Lalu dijebloskan ke dalam penjara dan dipasung. Saudara-saudara, muncul pertanyaan kita. Sebagai manusia seperti kita, apakah Paulus dan Silas kecewa dan menyesal? Apakah Paulus dan Silas marah sama Tuhan? Kenapa Tuhan yang sudah mengutus mereka tidak melindungi mereka dari siksaan fisik yang berat itu? Rupanya saudara, Paulus dan Silas sama sekali tidak kecewa. Sama sekali tidak marah sama Tuhan. Tapi saudara, yang kita perhatikan adalah demikian. Penjara bisa mengurung fisik Paulus dan Silas. Kayu yang kuat bisa memasung kaki mereka. Tetapi hati Paulus dan Silas tidak terbelenggu dan tidak terpasung oleh kayu-kayu itu. Bahkan sebaliknya, dengan sukacita pada tengah malam itu, mereka berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Allah dengan suara keras sehingga dapat didengar oleh orang-orang di penjara itu. Di sini terlihat sekali bagaimana keteguhan iman Paulus dan Silas. Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, kita juga harus terus membangun iman yang teguh di dalam Tuhan. Tetapi bagaimana caranya? Iman yang teguh itu, saudara-saudara, itu amat tergantung kepada seberapa dalam kita mengenal Tuhan kita. Iman yang teguh itu juga tergantung seberapa sering kita mengadakan persekutuan dengan Tuhan. Iman yang teguh itu juga tergantung seberapa jauh kita mentaati firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 32. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu sekalian, perhatikan kata mengetahui kebenaran. Di dalam bahasa Yunani kata mengetahui itu disebut ginosko. Kata ini bukan hanya satu pengetahuan yang berhenti di otak saja. Ginosko itu menjelaskan saudara satu pengetahuan di mana kita boleh rasakan secara nyata di dalam hidup kita. Ketika kita mentaati firman Tuhan, kita akan mengalami, kita akan mengetahui kebenaran Allah. Dan kebenaran Allah yang bekerja di dalam diri orang percaya itu akan memerdekakan orang percaya dari rasa cemas, dari rasa takut. Bahkan kemudian akan datang, akan muncul damai sejahtera di dalam hati. Oleh sebab itu, kitab Yesaya pasal 26 ayat 3 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jemaat Tuhan terkasih, saya ingin menceritakan satu cerita yang menunjukkan keteguhan iman seorang hamba Tuhan yang bernama John Lake. Saudara-saudara, pada tahun 1908 di Afrika Selatan terjadi wabah penyakit bubonik yang merenggut nyawa puluhan ribu orang. Saudara-saudara, setiap orang yang mati dari paru-parunya akan keluar busa melalui mulutnya. Dan di dalam busa itu
terdapat kuman-kumannya. Tuhan menggerakkan hambanya John Lake, saudara, dan rekan-rekannya untuk pergi ke Afrika Selatan melalui Mazmur 91. John Lake dan teman-teman terus membaca Mazmur 91 ini, khususnya ketika ia membaca ayat yang ke-7. Di sana tertulis, walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ayat ini dahsyat sekali, berbicara berulang-ulang, meyakinkan John Lake bahwa tidak ada bahaya yang bisa membahayakan nyawa John Lake. Maka saudara, dengan iman yang teguh di dalam Tuhan, John Lake dan beberapa hamba Tuhan berangkat ke Afrika Selatan. Sesampai di situ, saudara, mereka memasuki rumah-rumah penduduk untuk mengeluarkan mayat-mayat yang bergelimpangan, saudara. Satu persatu mayat itu diangkat, dikeluarkan, lalu dikubur. Saudara, yang heran ada demikian. Sekalipun John Lake dan rekan-rekannya menyentuh mayat dan membantu menguburkan tanpa memakai sarung tangan, mereka tidak ketularan penyakitnya. Kemudian ada tim medis datang, saudara, mencoba untuk meneliti kenapa John Lake dan teman-teman ini tidak ketularan kuman itu. Lalu mereka mengambil mikroskop, saudara, dan mengambil busa dari mulut orang yang mati itu, ditaruh di mikroskop, saudara. Dan mereka bisa melihat banyak sekali kuman di situ. Tetapi ketika kuman itu ditaruh di atas telapak tangan John Lake, kuman itu mati semuanya, saudara. Saudaraku yang terkasih, ini satu mujizat yang luar biasa, saudara. Tapi justru melalui mujizat itu, saudara, melalui pelayanan John Lake dan rekan-rekannya ini, Tuhan mulai bekerja, saudara. John Lake dan teman-teman itu memberitakan Injil. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini adalah satu peristiwa yang sangat khusus, yang dikaruniakan khusus demi untuk satu pekerjaan Tuhan. Maka ini bukan setiap kasus yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Saudara-saudara, ini hal pertama yang kita belajar dari peristiwa Paulus dan Silas di Filipi. Lalu hal yang kedua yang kita bisa belajar dari peristiwa Paulus dan Silas di Filipi adalah rencana Tuhan menyelamatkan kepala penjara dan keluarganya melalui Paulus dan Silas. Saudara, seperti yang tadi saya katakan, pada malam ketika Paulus dan Silas berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, maka tak lama kemudian terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepas belenggu mereka semua. Lalu apa yang terjadi? Kepala penjara yang terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh orang membawa sebuah suluh, saudara. Lalu mereka melari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus. Ia mengantar Paulus dan Silas keluar, kemudian berkata kepada mereka, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Saudara, pertanyaan kepala penjara ini ada satu pertanyaan yang sangat hakiki
ketika manusia berada dalam keadaan yang kritis. Seperti yang terjadi saat ini. Kita mungkin bertanya demikian, apa yang harus aku perbuat supaya aku tidak terserang oleh virus corona? Maka saudara-saudara, para ahli berkata kepadamu, tinggallah di rumah, jagalah jarak, jangan bersalaman, minumlah vitamin, sering-seringlah mencuci tangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi saudara, ketika kepala penjara ini bertanya kepada Paulus, Tuhan, apakah yang harus aku lakukan? Paulus tidak mengatakan harus berbuat ini, harus berbuat itu. Tidak. Paulus cuma berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudaraku terkasih, perkataan Paulus tentang percayalah menggarisbawahi inti pengajaran Alkitab tentang keselamatan. Bahwa manusia diselamatkan karena percaya, karena iman, dan bukan karena perbuatan. Seperti yang Roma pasal 10 ayat 9 juga berkata, sebab jika kamu mengaku percaya dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi saudara-saudara, hal yang penting demikian, supaya manusia bisa percaya, ia perlu mendengarkan Injil. Kenapa perlu mendengarkan Injil? Karena iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Kalau orang tidak mendengarkan Injil Yesus Kristus, maka dalam hatinya tidak ada iman. Iman itu adalah hasil dari mendengar Injil Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka kalau Anda dan saya ingin ada orang yang percaya pada Kristus, kita harus mengabarkan Injil kepadanya. Saat ini saya ingin mengajak saudara melakukan satu perenungan yang dalam. Apakah yang bisa kita pelajari dari virus corona, COVID-19 ini? Satu hal yang jelas saudara-saudara, virus corona menyadarkan kita bahwa kematian itu nyata dan dekat dengan kita. Tidak seorang pun yang bisa menghindarinya. Saya mendapat kiriman WA, sebuah gambar dengan satu tulisan yang membuat hati saya begitu bergetar, saudara. Dikatakan dokter-dokter di Spanyol terpaksa harus memilih pasien mana yang diizinkan mati dan pasien mana yang diusahakan supaya hidup. Kenapa, saudara? Karena yang sakit itu begitu banyak, sedangkan alat bantu pernafasan itu terbatas. Jadi tidak semua orang sakit itu bisa mendapatkan bantuan pernafasan, sehingga harus dipilih. Jadi orang yang sakit yang tidak mendapatkan bantuan pernapasan, padahal dia susah bernapas, maka akhirnya dia meninggal dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Apakah kita semua akan sehat seperti ini? Kita tidak tahu, saudara. Namun satu hal yang saya ingin saudara kerjakan di saat ini, dimulai dari anggota keluargamu terlebih dahulu. Saudara harus yakin siapa anggota keluargamu yang sudah selamat, siapa yang masih separuh-separuh, atau yang belum selamat sama sekali. Saudara-saudara, seandainya yang masih separuh-separuh, seandainya yang
masih belum percaya Kristus Yesus, lalu terkena virus ini, saudara. Apa yang akan terjadi dengan dirinya? Kita tidak tahu, saudara. Maka ketika kita semua masih sehat, ketika kita masih berkumpul dalam keluarga, kabarkanlah Injil, saudara-saudara. Beritakanlah Yesus Kristus, supaya yang setengah-setengah bertobat menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Supaya yang belum percaya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan, saudara. Saudara, jangan satu hari kita menangis ketika kita melihat orang yang kita kasihi terkena virus ini, lalu kemudian meninggal tanpa mengenal Yesus Kristus. Betapa sedih sekali pada hari itu. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang jemaat menelpon saya. Dia meminta saya untuk ke rumah sakit karena papanya sakit. Saudara, dia telepon itu, dia pesan sama saya, Pak, tolong injili papa saya, karena papa saya belum percaya. Oke, sesampai di rumah sakit, saudara saya melihat kondisi papanya agak berat ya, dibantu dengan alat nafas, alat penafasan. Tapi dia masih bisa menanggapi apa yang saya katakan, saudara. Jadi ketika saya mengabarkan Injil kepada dia, saudara, dia diam saja. Waktu saya ajak dia doa, dia juga diam saja, saudara. Dan kemudian saya berkata kepada anaknya, papamu seperti dia belum siap, enggak apa-apa. Lain kali saya datang lagi. Beberapa hari kemudian saya datang lagi, saudara. Saya melihat keadaan orang tuanya sudah jauh lebih baik, tidak memakai alat bantu pernafasan lagi. Lalu saya mengabarkan Injil kepada dia lagi, saudara. Tapi kali ini kelihatan dia lebih ramah, saudara. Namun waktu saya menantang dia untuk menerima Kristus, dia mengatakan belum siap, saudara. Ya. Yang sangat menggerakkan hati saya adalah, saudara, anak perempuan ini yang kepingin papanya selamat, saudara. Dia banyak mengundang pendeta yang bisa berbahasa dialek seperti papanya, supaya datang mengabarkan Injil kepada papanya. Banyak pendeta yang diundang untuk mengabarkan Injil, untuk mendoakan papanya. Sampai satu hari, papanya berkata kepada dia, "Nah, papa selama di rumah sakit ini, papa melihat kamu baik sekali sama saya. Kamu mengundang banyak pendeta ke sini, supaya saya bisa percaya. Saya sangat terharu, nak. Saya yakin Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang baik. Saya mau juga menyembah Tuhan kamu." Begitu ya, Pak. Maka dia telepon saya lagi hari itu, saudara. Dia panggil saya ke rumah sakit, lalu saya mengabarkan Injil kepada dia. Sampai terakhir saya mengatakan, apakah kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus? Dia manggut-manggut, saudara. Beberapa kali dalam pengunjungan saya mengabarkan Injil, memberikan dia pelajaran, saudara, melalui firman Tuhan. Lalu kemudian ketika saya tanya, apakah kamu mau dibaptis? Dia bilang, saya bersedia. Nah, sebulan kemudian, papa ini atau orang tua ini meninggal dunia. Dan waktu di adijasa, saudara, anak perempuannya berkata begini, Pak William, secara perasaan hati saya sedih sekali. Tapi melihat papa sudah percaya Tuhan Yesus, sudah dibaptis, saya lega, dia bilang. Dan dia meneteskan air mata. Saudara, ini adalah beban seorang anak yang melihat papa yang belum selamat. Adakah saudara juga berbeban melihat papa mama? Melihat saudara-saudara, melihat anak-anak, cucu-cucu yang mungkin belum percaya Tuhan. Kabarkan Injil kepada mereka sebelum bertobat. Kiranya Tuhan menolong kita pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pagi ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, di mana melalui kehidupan Paulus dan Silas kami belajar dua hal, bahwa
di zaman yang tidak ada kepastian ini, di zaman yang penuh dengan ancaman-ancaman ini, perlulah kami memiliki iman yang teguh ya Tuhan. Agar melalui iman yang teguh itu, kami bisa menjadi orang Kristen yang berakar dalam, yang berdiri teguh dan berbuah lebat. Tuhan, kami juga bersyukur diingatkan bahwa ketika masih ada kesempatan, kiranya kami juga akan melihat apakah ada anggota keluarga kami yang belum percaya Tuhan, supaya kami juga menginjili mereka. Tuhan sayang sama mereka. Doronglah hati kami Tuhan, supaya mereka juga bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita meresponi kebenaran firman Tuhan tadi dengan ketaatan dan juga ucapan syukur. Di layar Anda akan ditampilkan nomor rekening dari setiap GK Gloria tempat Anda berjemaat. Tersedia pula QR Code untuk persembahan via aplikasi lainnya. Mari bersama-sama saat ini juga kita memberikan persembahan kita sambil menyatakan tekad kita di dalam nyanyian berikut ini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita menyatakan tekad kita. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenangan-Mu. Tak ku takuti maut seram, sebab tangan-Ku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman itu boleh mengubahkan kami. Biarkah Roh-Mu yang kudus boleh meyakinkan kami untuk bersama-sama mempunyai rasa urgensi untuk mengabarkan kebenaran firman-Mu dan Injil keselamatan itu kepada mereka yang belum mendengarkannya.
Sehingga ya Tuhan, di tengah masa yang sulit ini, kami boleh memiliki hidup yang berkemenangan. Tuhan, seraya tekad kami ini juga, kami sudah membawa persembahan kami. Biarlah semua harta dunia yang sudah terkumpul ini ya Tuhan, boleh kami kelola dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa takut akan Tuhan, dan juga menurut akan pimpinan-Mu saja. Sehingga harta ini Tuhan, boleh dipakai untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang mulia, lewat tangan kami yang sudah Engkau percaya. Kami bawa persembahan ini dengan hati penuh syukur kehadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, mari kita mengembalikan segala puji, hormat, kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Marilah kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Kasih dari Allah Bapa yang kekal dan sempurna, anugerah Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah, pertolongan, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya berserta dengan kita senantiasa, mulai hari ini dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari Bapak Gembala kita, Pendeta William Lim. Puji Tuhan, kita boleh menyelesaikan ibadah pagi ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, sehubungan kondisi negara kita yang sedang merebak wabah virus corona, maka ibadah online ini akan diteruskan sampai 30 April 2020, dan setelah itu akan dievaluasi kembali. Lalu gereja kita, saudara-saudara sekalian, setiap Rabu malam juga ada kebaktian doa online. Saudara bisa mengikuti melalui GKA Gloria Pacar Surabaya. Lalu khususnya untuk Jumat Agung, kita juga adakan kebaktian online. Nah, saudara-saudara, pada hari itu kita juga mengadakan perjamuan kudus. Bagi jemaat yang ingin mengikuti perjamuan kudus, saudara bisa datang ke gereja di mana saudara beribadah. Ada roti dan anggur yang sudah dipak, ya, sudah disediakan. Saudara bisa datang mengambil untuk dipersiapkan pada kebaktian Jumat Agung. Demikian pengumuman dari gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Untuk menyiapkan jemaat dalam memasuki rangkaian ibadah Paskah, GKA Gloria telah menyediakan buku renungan yang akan dibagikan melalui WhatsApp berikut ini dan juga tersedia dalam aplikasi GKA Gloria setelah kebaktian umum online. Dalam upaya mendukung kerja keras pemerintah serta tenaga medis terhadap penanganan pandemi COVID-19, semua kegiatan di lingkungan gereja mulai tanggal 19 Maret hingga tanggal 30 April tahun 2020 ditiadakan. Jemaat dihimbau untuk tinggal di rumah, beribadah, dan berdoa di rumah. Mari bersama-sama mengikuti perjamuan kudus yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 10 April tahun 2020. Jemaat dapat mengambil roti dan anggur perjamuan di kantor tata usaha gereja masing-masing pada hari dan jam kerja.